Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, seventh graders ABC. Today I'm going to talk about pembahasan soal latihan PTS untuk semester genap ini. Kalian sudah mengerjakan beberapa latihan soal yang ada di LKS. Kita akan bahas satu persatu dan simak baik-baik ya. Slide pertama ini ada pada LKS page 21, task 6. Di situ kalian melihat ada teks berjudul Daily Activity of a Zookeeper. Zookeeper adalah penjaga kebun binatang. Daily activity adalah aktivitas sehari-hari. Jadi teks ini bercerita tentang aktivitas sehari-hari dari seorang penjaga kebun binatang yang bernama Agus Ilham. Dia adalah seorang kebun binatang di Taman Satwa Tegal. Oke, apa yang harus kalian lakukan di task 6 ini? Kamu akan melihat ada tabel di bawahnya. Tabel pertama berisi nomor yang harus kalian isi, and then time, waktu, kapan aktivitasnya terjadi, dan activity-nya. Dari paragraf pertama hingga terakhir, ada berapa activity yang bisa kalian identifikasi? Oke, kita akan lihat di slide selanjutnya. Activity 1, activity yang pertama yakni 4 a.m. Ingat, jika jamnya itu pagi, maka kalian menulisnya AM. 4 a.m. Agus waking up, bangun, praying, sholat subuh, tidying up bedroom, merapikan tempat tidurnya. Dan activity 2 ada pada jam 5 a.m. Apa yang dia lakukan? Cooking for breakfast, cleaning the house. Activity 3, 6 a.m. is having breakfast. Kalau kalian perhatikan di sini, kata wake menjadi waking, pray menjadi praying, tidy menjadi tidying, cook menjadi cooking, clean menjadi cleaning, and have menjadi having, merupakan suatu bentuk pelaporan aktivitas sehari-hari. Jadi kalian harus menulisnya dalam kata kerja ing. Activity 4, 6:30 a.m. enjoying a cup of tea, milk, or coffee. Activity 5, at 7 a.m. is going to work. Activity 6, at 7:15 a.m. cleaning up the cages and feeding the animals. Jadi, jam 7:15 di pagi hari dia sudah berada di kebun binatang, membersihkan kandang-kandang dan memberi makan binatang. Let's have a look at another activity. Activity 7. Activity 7, at 9 a.m. opening the cages and welcoming the visitors. Jam 9 pagi dia membuka kandang-kandang dan mempersilahkan para pengunjung-pengunjung untuk masuk. Activity 8 at 12 p.m. Kalau kalian dilihat di sini, activity 8 itu sudah p.m. karena sudah siang. Jadi jam 12 siang is having lunch. Dia sedang makan siang. Activity 9 at 1 p.m. coming back to the cages. Activity 10, 4:15 p.m. a half past 4 p.m. is going home. Activity 11, this is a quarter past 4, a half past 4 p.m. is taking a bath and cooking for dinner. Activity 12, at 7 p.m. is having dinner, watching TV, and reading books.
Activity 13, at 10 p.m. he's sleeping. Jadi dari teks yang kalian temui pada page 23, kita bisa mengidentifikasi ada 13 activities of Agus Ilham. I hope you can get it. Next, let's have a look at the other activities of daily assessment. You can open your LKS on page 23. For number 1, ini soal AKM. Jika kalian menemukan soal semacam nomor 1, itu kalian harus menjawabnya T or F, V or F, true or false. True itu benar, false itu salah. Kita lihat pada teksnya. Teks yang berisi tentang kegiatan dari Brad. Kita langsung lihat statement yang pertama. Brad is a police officer. Kalau kalian lihat di situ, memang Brad adalah seorang polisi. Jadi jawabannya true. And then statement kedua, Brad is a disciplined person. Of course, pastinya karena Brad seorang polisi, pasti dia seorang yang disiplin. Brad's office is far from Brad's home. Kantor Brad itu far itu jauh dari rumahnya Brad. Kenapa jawabannya false? Kalian bisa lihat pada paragraf kedua di baris pertama. It takes him 5 minutes to get to work. Jadi kalau 5 menit ke kerjaannya Brad itu pastinya tidak jauh ya. Jadi jawabannya false. And then statement 4, Brad reports to his superior after checking reports. Kenapa jawabannya false? Kalian bisa lihat di paragraf kedua juga. Dia melaporkannya tidak ke atas superior itu atasannya, tapi dia melaporkannya ke radio station. Itu pembahasan nomor 1. Let's have a look at another question. What can we infer from the text above? Masih tentang Brad. Kalau ada pertanyaan seperti what can we infer from the text above, ini berarti menanyakan statement dari A, B, C, D mana yang benar menurut teksnya. Yang benar adalah he likes eating fruit. And then number 3, which one is the correct facts about Brad? Ini juga fakta yang benar tentang Brad. Kalian harus cek satu persatu dan pastikan kamu tahu artinya. Yang A, he has a breakfast before ironing his uniforms. Itu kamu bisa cek kenapa itu salah. Dan B, Brad is a police officer. Brad adalah seorang polisi. Jawabannya B. And then number 4, kalian harus pilih statement mana saja yang benar. Kalau sudah dicek, maka jawaban yang benar adalah statement 1, statement 2, and statement 3. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Masih di page 24, number 5 to 8. Number 5, Mr. Tarno works in the rice field. He grows plants, crops, or rice. Mr. Tarno bekerja di sawah. Pasti dia seorang apa? Pasti semuanya sudah tahu ya. Seorang petani. Dan bahasa Inggris dari petani adalah farmer. Yang A, fisherman adalah nelayan. Kalian catat baik-baik. Yang C, tailor. Tailor itu penjahit. Yang D, teacher. What is teacher? Like Missy Day, ini is a teacher. Yes, guru. And then number 6, I study at SMP 1 Batang. I am a student. Seperti kalian. Student, siswa. Yang C, librarian. What is librarian? Betul. Librarian adalah penjaga perpustakaan.
The headmaster. Headmaster adalah kepala sekolah. Next, number 7. A person who cures patients in the hospital is called as a, yes, good, doctor. Seorang dokter pastinya ya. What is soldier? Soldier adalah tentara. Then number 8. A person who arrests a criminal is a, good, B, police. Arrest adalah menangkap, menangkap penjahat. Tugasnya seorang polisi. Nurse, what is nurse? Nurse is perawat. Oke, next. Kalau kalian lihat pada halaman 24 and 25, itu ada sebuah gambar. He is a carpenter, tukang kayu. Next, number 10. Mr. Andika is a hardworking man. He is very reliable. He is good in crafting something from wood. What is Mr. Andika's job? He is a carpenter too. Jadi kata kuncinya ada pada kata wood, artinya kayu. Jadi carpenter adalah tukang kayu. Plumber adalah tukang ledeng. Doctor and nurse kalian tadi sudah membahasnya. Next, number 16 is about a hamster called Snowy. Ini merupakan teks deskriptif about favorite pet, binatang peliharaan favorit. Number 16, what is the topic of the story? Jika ditanyakan topik dari sebuah cerita atau teks deskriptif, kalian pilih yang paling khusus, yakni yang C, a friendly and sweet hamster. Jadi tentang seekor hamster yang friendly, mudah bersahabat, dan juga sweet bernama Snowy. Number 17, the main topic of second paragraphs is, second paragraphs dimulai dari this one. Every day he eats rice, crackers, and vegetables. Every morning I give her milk and crackers. Dimulai dari situ. Jadi jawabannya adalah the writer's activities with his or her pet. Kenapa his or her? Karena I di sini tidak dijelaskan laki-laki atau perempuan. Jadi penulisnya itu tidak jelas laki-laki atau perempuan, makanya memakai his atau her. Number 18, where does the writer usually spend the time with his pet? Di mana dia biasanya menghabiskan waktu bersama peliharaannya? Yes, at home, di rumah. What activity does the writer do after school with his pet? Take it for a walk. Jadi mengajaknya berjalan-jalan. And then number 20 dari kelima statements yang merupakan Snowy's characteristics shown in number 1. It has a cute appearance. Number 2, it eats meat. Number 3, it's active animal. So that's all about pembahasan latihan soal PTS. Mudah-mudahan kalian belajar dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Good luck everybody.